Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur kembali bisa bertemu di saat teduh suara gembala. Dan mari kita tetap menjaga hati kita, karena dari hati itulah terpancar kehidupan. Peliharalah hati kita, karena itulah sumber mujizat, sumber kekuatan, sumber sukacita kita. Karena itu jangan biarkan hati kita dirusak oleh apapun. Hari ini, apapun masalah persoalan kita, jaga hati kita. Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat Allah. Kenapa kita perlu menjaga hati kita? Karena dari situlah Roh Kudus akan mengalir. Karena itu saudara harus ingat, dari dalam kita, dari dalam hati kita, akan mengalir sumber air kehidupan sampai pada kekekalan. Karena itu mari tetap percayai Tuhan, tetap teguh. Apapun yang sedang terjadi, masukkan firman Tuhan. Daud berkata, "Kutaruh firman-Mu dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa kepadamu." Jadi, hati kita hanya bisa terjagai ketika kita membiarkan firman Tuhan memenuhinya. Karena itu kita akan terus belajar bagaimana hari-hari ini kita bisa memahami, mengerti, dan mengalami maksud abadi Allah. Dan sebelum kita lebih jauh memahami maksud abadi Allah, kita sudah belajar kemarin bahwa kita perlu masuk di dalam kekekalan di mana tidak ada sesuatu yang terjadi dan belum terjadi penciptaan kecuali hanya Allah. Karena di dalam kitab Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya adalah Allah. Jadi ketika kita ingin mengerti maksud abadi Allah, kita perlu kembali kepada sesuatu yang tidak ada satupun yang jadi karena sebelum penciptaan. Dan sebelum penciptaan hanya ada Allah. Dan Allah kita adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini penting sekali. Sebelum kita memahami maksud abadinya, kita perlu mengenali siapa Allah kita. Konsep Allah kita menurut Alkitab adalah Esa. Tetapi dalam keesaannya itu, kita mengetahui dengan iman kita, dengan anugerah Tuhan, kita bisa mempercayai bahwa Allah itu adalah Bapa. Allah itu adalah Anak, Allah itu adalah Roh Kudus. Tetapi Bapa itu bukan Roh Kudus bukan Anak, Anak bukan Bapa. Mereka ada 3 pribadi, tetapi mereka adalah Allah. Karena itu saya berdoa supaya Tuhan membuka mata hati kita, sehingga kita bisa mengenal siapa Allah kita. Nah, saudara, dalam kitab Kejadian 1 ayat 26, di situ kita bisa melihat di dalam keabadian Allah. Lalu di ayat 26 kitab Kejadian 1 kita melihat, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Karena itu kita sudah belajar dan saya mau meyakinkan saudara jangan meniadakan salah satu daripada ketritunggalan Allah. Jadi kalau saudara tanya kenapa Allah kita 3, ya itulah hakikat Allah kita. Saudara nggak usah pusing dengan banyak pertanyaan orang yang memang tidak percaya. Karena orang yang bodoh, orang yang menjijikan hati Tuhan, orang bebal, berkata tidak ada Allah. Dan konsep Allah kita percaya Allah itu ada, dan Allah dalam hakikatnya adalah Allah Tritunggal. Dan kita sudah baca kemarin bahwa baptiskanlah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, di dalam 1 Petrus 1 ayat 1-2 dikatakan ayat 2-nya bahwa orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Jadi kita lihat poin-poin yang sudah saya beritahu kepada saudara lewat ayat-ayat firman Tuhan itu bisa meneguhkan bahwa Allah dalam hakikatnya adalah Tritunggal. Ya, dia 1 tapi 3 tapi 1. Dan dia berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia lari dari apa yang Tuhan desain dan rencanakan. Karena itu, ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib, dia bukan hanya sekedar menyelamatkan kita, membuat kita hidup diberkati, membuat hidup kita berkelimpahan, membuat hidup kita bahagia. Tidak. Tetapi Tuhan Yesus mati di kayu salib supaya kita kembali, kita diselamatkan dan dipanggil. Jadi kita dikembalikan kepada maksud Allah ketika dia menciptakan manusia. Dan hidup, tujuannya supaya kita hidup kembali dalam kualitas hidup Allah. Dan saudara kita tahu, Allah kita disebut kasih. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus hidup di dalam komunitas. Dan Allah itu adalah kasih. Dia hidup saling mengasihi. Dan dia memultiplikasikan hidupnya supaya manusia
hidup saling mengasihi. Dan kita bisa saling mengasihi jika kita mempraktekkan hukum yang pertama. Dalam Matius 22 ayat 36, orang-orang Farisi berkata, "Guru, hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat?" Ayat 37 jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi jelas sekali Bapak Ibu bahwa ketika kita memahami, kita kembali kepada Allah di dalam kekekalan, bahwa Dia adalah Allah yang kasih adanya. Allah tidak disebut Allah itu iman, Allah itu mujizat, tapi Allah itu kasih. Karena itu hukum yang pertama adalah kita diperintahkan untuk mengasihi Tuhan dengan segala keberadaan kita. 1 Korintus berkata, saudara boleh punya iman yang sempurna, boleh punya pengetahuan yang hebat, saudara boleh punya apa saja, tetapi kalau saudara tidak memiliki kasih, saudara cuma kosong, melompong, saudara cuma suara gong, ya, nggak ada isinya, nggak ada intinya. Jadi esensi inti daripada kekristenan, kepengikutan kita kepada Tuhan adalah kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Orang yang melayani belum tentu mengasihi Tuhan. Ya, dia bisa berkata bahwa saya melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan, tapi belum tentu, saudara-saudaraku. Karena ada banyak orang pelayanan, lihat orang Farisi, orang-orang beragama pada zaman Yesus, kurang apa pelayanannya. Bahkan Paulus berkata bahwa saudara mereka itu giat sungguh-sungguh untuk Allah. Tetapi saudara, dasarnya bukan kasih. Dasarnya supaya dilihat orang, dasarnya saudaraku supaya kelihatan hebat, dasarnya untuk memenuhi perasaan-perasaan berdosanya, rasa tertuduhnya, supaya tidak ada tuduhan mungkin ya, saudara-saudaraku, supaya tidak ada penghakiman. Ya, tapi jauh sebenarnya dia nggak mengenal Tuhan. Karena itu ketika kita menjalani kehidupan ini, kita perlu sebelum masuk mengerti maksud abadi Allah, kita perlu mengerti Allah kita di dalam hakikatnya ya adalah Tritunggal yang hidup saling mengasihi, yang disebut Allah itu adalah kasih. Karena itu kepada gereja di kitab Wahyu, saudara, bahwa Tuhan berkata kepada gereja di Efesus, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ya, saudara lihat ini. Kenapa? Karena sekarang mereka melakukan di luar kelihatan rohani, tapi dasarnya udah nggak kasih. Nah, pertanyaannya, apakah Anda, saudara, kita masih mengasihi Tuhan hari ini? Apakah kita melayani Tuhan, kita memberi, kita menjalani hidup ini karena kita mencintai Tuhan? Atau cuma secara agamawi saja, sehingga kita selalu berujungnya dengan kecewa, marah. Kenapa? Karena kasih yang kita gunakan bukan mengasihi Allah, tetapi mengasihi dengan kasih manusia. Dan selama kita melayani masih terus kecewa, marah, pahit, saudara-saudaraku, ya, sakit hati, berputus asa, itu artinya saudara, kita melayani masih dengan kekuatan kita. Masihkah saudara hidup di dalam maksud abadinya Allah ini? Masihkah saudara melakukan hal-hal yang mula-mula kata Tuhan kepada gereja di Efesus? Ya. Ingat nggak saudara ketika pertama kali saudara jatuh cinta sama Tuhan? Saudara begitu rela berkorban. Saudara begitu taat. Saudara bangun tengah malam berdoa. Disuruh doa, dengar kata doa bukan beban. Kalau sekarang kalau sudah dengar kata doa, ibadah, itu tanda-tanda kita sebenarnya sudah tidak lagi berjalan di dalam maksud dan perencanaan Allah hidup kita ini. Masihkah saudara berjalan dalam kasih kepada Allah? Ya, coba saudara sharing nanti, ceritakan awal ketika saudara jatuh cinta kepada Tuhan. Kayak apa saudaraku tindakan dan perbuatan saudara semua? Saya ingat mungkin ketika ya hampir sama, semua orang begitu semangat, tidak mempermasalahkan masalah, ya, tidak mempersoalkan persoalan di gereja. Tapi ketika saudara mulai luntur kasihnya kepada Allah, lihat, saudara banyak kritik, banyak menggerutu, banyak menghakimi, banyak marah, banyak bersungut-sungut, banyak ketidakpuasan, saudara mulai cerita orang kiri kanan, muka belakang. Kenapa? Sudah tidak lagi berada di dalam maksud abadi Allah. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.